yaitu Allah berikan kita karunia lisan. Berbicara merupakan nikmat di antara sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah limpahkan kepada kita. Bukan itu saja, tapi banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah nikmat lisan, berbicara. Dan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang Dia kehendaki, dan ada pula yang tidak Allah berikan nikmat lisan. Maka apapun keadaannya, kita harus mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lisan dapat digunakan untuk hal-hal kebaikan dan juga kepada hal keburukan. Ibarat pisau bermata dua, bisa digunakan untuk sesuatu yang baik, dan itu juga bisa digunakan untuk sesuatu yang buruk. Seperti pisau bermata dua. Maka barang siapa yang mampu mengendalikan lisannya dengan baik, yaitu dengan menggunakannya untuk kebaikan, atau apabila dia tidak mampu untuk mengucapkan sesuatu yang baik, minimal dia diam, itu lebih baik baginya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kepada orang-orang yang menjaga lisannya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang mau berjanji kepadaku, mau menjamin untuk menjaga lisannya, menjaga sesuatu yang berada di antara kedua rambut, yaitu kumis dan jenggotnya, maksudnya adalah mulut, serta yang berada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, adman lahul jannah, kata Rasulullah, maka saya menjamin untuknya surga. Tidak tanggung-tanggung kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga lisannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin baginya surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang menggunakannya untuk keburukan, maka ketahuilah bahwasannya lisannya itu dapat menyebabkan dia binasa di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih?" Maukah engkau aku beritahu penopang semua itu? Fakultu, bala ya Rasulullah. Maka Muadz mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Fa'akhadha bilisanihi wa qala kuffa alaika hadha. Kemudian Nabi SAW memegang lisannya, kemudian mengatakan kuffa alaika hadha.
jagalah ini, jagalah lisan ini. Kemudian Mu'adz mengatakan, qultu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Dan Mu'adz mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan yang kita keluarkan? Maka Nabi SAW mengatakan, sakilatka ummuk. Bagaimana engkau ini, wahai Mu'adz? Wahal yakubban nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kemudian Nabi SAW bersabda, sakilatka ummuk. Bagaimana engkau ini Mu'adz? Bukankah yang menyebabkan orang-orang terjungkir balik di atas wajahnya atau di atas hidungnya di neraka, melainkan karena ulah lisannya? Nabi SAW mengungkapkan bagaimana lisan seseorang itu mengantarkan dia ke dalam neraka Allah. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjaga lisan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka ucapkanlah kata-kata yang baik atau diam. Itu lebih baik baginya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu menjaga lisan? Apa yang dimaksud menjaga lisan? Yaitu tidak berbicara kecuali hal yang baik dan menjauhi ucapan yang buruk serta menjauhi maksiat-maksiat lisan. Nanti kita akan sebutkan apa saja maksiat-maksiat lisan. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian ada beberapa ungkapan dari para sahabat dan para salafun salih. Di antaranya adalah perkataan Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, berbicara itu seperti obat. Berbicara itu seperti obat. Jika sedikit dan sesuai dengan kadar yang diberikan, itu dia bermanfaat. Namun apabila dikonsumsi secara berlebihan, dikonsumsi yang banyak secara berlebihan, maka dia mematikan. Ini perkataan Amr bin As, sahabat Rasulullah SAW. Lihat kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkataan itu ibarat obat. Ya, apabila kita sedikit berbicara sesuai dengan kadarnya, itu akan bermanfaat seperti obat. Namun kalau kita banyak berbicara
sana sini berbicara, ngomongin sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka itu seperti kita memakan obat yang secara berlebihan. Maka dampaknya lah overdosis. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita makan obat, dokter menyuruh kita untuk makan obat, pasti ada takarannya. Dikasih satu botol, nggak mungkin disuruh habiskan satu hari satu botol ini. Kalau dia habiskan satu hari satu botol itu bisa overdosis. Tapi dimakan ya satu sendok atau setengah sendok teh 3 kali sehari, bertahap, sedikit-sedikit. Begitulah Amr bin As mengibaratkan berbicara itu seperti obat. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, imamuna di antara imam a'immatul arba'ah yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, jika hendak berbicara maka berfikirlah dahulu sebelum berbicara. Jika ada maslahatnya barulah berbicara, namun jika ragu-ragu maka tunggulah dengan tidak berbicara sampai jelas maslahatnya. Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan agar kita berfikir dulu sebelum berbicara. Kalau kiranya omongan kita ini ada manfaatnya, ada maslahatnya, maka kita berbicara. Namun kalau ragu, lebih baik kita menunggu, diam dulu. Nah, kalau sudah yakin, oh ini ada maslahatnya, silakan. Kemudian juga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah berceramah di suatu ketika, kemudian ceramah beliau ini membuat orang-orang tersentuh hatinya dan menangis. Kemudian tatkala itu dia menghentikan ceramahnya. Lalu ada orang datang kepadanya dan mengatakan, kalau sekiranya engkau mau melanjutkan kata-kata yang engkau sampaikan tadi, kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengannya. Lihat kehati-hatian Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Sesungguhnya kata-kata ini fitnah. Maksudnya adalah cobaan. Perbuatan itu lebih layak dilakukan oleh seorang mukmin daripada berkata-kata. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat bagi kami. Ya, kepada kami yang mungkin berada pada kesempatan ini, ya, duduk di sini untuk menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Maka ini tentunya nasihat bagi kami, agar yang berbicara ini yang lebih pertama kali untuk mengamalkan, mencontohkan, mempertanggungjawabkan apa yang kami sampaikan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan ditanya terhadap semua ucapan yang keluar dari mulutnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala mencatat dan akan menghisapnya di akhirat kelak. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maka ini juga perlu kita renungkan ayat ini. Tatkala kita ingin berbicara, ya, kita berpikir bahwasanya setiap apa yang kita sampaikan, kita keluarkan dari mulut kita, itu senantiasa dicatat oleh para malaikat dan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan yang sangat luar biasa dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, "Wallahi," beliau bersumpah demi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang berada di atas muka bumi ini yang lebih butuh dipenjara lama daripada lisan. Artinya kita diminta untuk menahan lisan kita ini. Ya, terkadang kita bermudah-mudahan dengan hal ini, berkomentar sana sini, ya. Apalagi itu bukan ranah kita, bukan kapasitas kita di sana, kita berkomentar. Dan tentunya ini menjadi renungan bagi kita agar kita senantiasa menjaga lisan kita. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang di antara anggota badan yang paling ringan digerakkan adalah lisan. Tetapi ingat, lisan adalah anggota yang paling berbahaya. Banyak sekali maksiat yang dilakukan oleh lisan yang mengakibatkan seseorang terjatuh ke jurang neraka. Di antaranya maksiat lisan adalah al-kadhib, berdusta. Rasulullah SAW bersabda, "Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar, wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadhiban." Au hatta yuktaba indallahi kadzaban. Nabi SAW bersabda, "Dan jauhilah oleh kalian perkataan dusta. Karena dusta membawa seseorang kepada perbuatan jahat, perbuatan keji. Perbuatan jahat dan perbuatan keji membawanya ke dalam neraka. Dan jika seseorang selalu berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzaban, seorang pendusta." Lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah omongan dusta itu akan melahirkan
keburukan-keburukan lainnya. Dusta satu itu akan melahirkan dusta-dusta yang banyak. Karena dia akan menutupi kedustaannya dengan dusta lagi. Ketika ditanya, berdusta. Digali lagi pertanyaannya, berdusta lagi. Banyak, sehingga melahirkan dusta-dusta yang banyak. Kemudian Al-Imam Al-Marwadi Al-Imam Al-Mawardi pernah mengatakan, yang artinya dusta adalah penghimpun seluruh kejahatan dan pangkal setiap perbuatan tercela. Hal itu disebabkan akibat yang buruk dan hasil yang jelek. Karena sebuah perbuatan dusta itu akan melahirkan namimah, adu domba. Dan sedangkan namimah melahirkan kebencian. Dan kebencian akan membawa kepada permusuhan. Dan kalau sudah bermusuhan, sudah tentu tidak dirasakan lagi rasa aman dan tentram. Oleh karena itu, dikatakan barang siapa yang sedikit kejujurannya, maka sedikit pula temannya. Lihat perkataan Imam Al-Mawardi ini, beliau menjelaskan bahwasannya sebuah ucapan dusta itu akan melahirkan keburukan. Di antaranya adalah namimah, adu domba. Dan adu domba itu akan melahirkan kebencian. Kalau sudah benci, bermusuhan. Kalau sudah bermusuhan, maka keadaan tidak tentram dan tidak aman. Ya, maka saat sekarang ini itu sangat gencar lagi provokasi, ya, membuat berita-berita yang hoax, yang palsu, yang dusta, sehingga memecah belah kaum muslimin, memecah belah anak-anak bangsa. Maka ini perlu diwaspadai dan perlu kita sadari bahwasanya musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama ini tidak menginginkan, tidak menginginkan pemeluk agama Islam ini tentram, damai. Mereka menginginkan adanya permusuhan, pecah belah, dan ini sudah menjadi sejarah bagaimana negara kita dirusak itu karena adu domba, permusuhan dan sebagainya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hal-hal yang diperbolehkan kita berdusta, yaitu dengan 3 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu dalam perperangan. Dalam perperangan boleh kita berdusta. Kemudian apa contohnya, ya, berdusta dalam keadaan berperang? Ya, ini mungkin salah satu strategi perang. Ya, ketika perang berkecamuk, maka boleh seorang mengatakan, ya, bahwasanya pimpinan kalian, pimpinan besar kalian itu telah tewas, misalnya, untuk mengganggu konsentrasi lawan, musuh. Sehingga ketika mereka mendengar bahwasanya pimpinan mereka itu sudah tewas, membuat nyali mereka juga ciut. Nah, situ kesempatan. Maka dalam perperangan, ya, itu diperbolehkan untuk berdusta. Kemudian yang kedua, mendamaikan dua belah pihak yang bertengkar. Ada
di antara saudara ya bertengkar, bermusuhan. Kemudian ada temannya yang satu, ya, yang si A dan si B ini bertengkar. Kemudian datang si C mengatakan kepada si A bahwasannya si B itu mengatakan kepada saya bahwasannya kamu seperti ini, seperti ini. Tapi perkataan dengan baik, perkataan yang baik-baik, dipuji, sebulan gini-gini. Kemudian si C ini datang lagi kepada si B, mengatakan bahwasanya si A itu mengatakan kepada saya bahwasanya kamu itu orangnya baik, seperti ini, seperti ini. Atau dia bawa hadiah, mengatakan bahwasanya ini dari si A. Si B dan si A ini lagi bertengkar. Dia katakan, dia kasih hadiah kepada si B, oh ini hadiah dari si A. Kemudian datang lagi ke si A, ini hadiah dari si B. Padahal tidak. Maka dalam keadaan hal yang seperti ini itu diperbolehkan untuk berdusta. Kemudian yang ketiga adalah pembicaraan antara suami dan istri. Atau sebaliknya, antara istri dan suami. Nah, maksudnya adalah bukan bermaksud untuk menipu istri. Ya. Atau mencegah haknya yang seharusnya diberikan. Kalau ini jelas haram, tidak boleh. Ya. Tapi sesuatu yang baik sampaikan kepada istri. Misalkan makanannya lagi masak nih Pak, dihidangkan kan, udah tahu nggak enak gitu kan. Agar kita menjaga perasaannya, kita katakan enak, mantap. Ya, kalau jujur nanti kan tidur di luar katanya. Jadi hal-hal yang seperti ini contohnya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maksiat lisan yang kedua yaitu ghibah. Ya, ini berbahaya. Ya, berbahaya. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya ghibah adalah membicarakan seseorang tentang hal yang tidak disukainya untuk dibicarakan. Baik berkaitan dengan badan orang itu, fisiknya, ataupun ibadahnya. Ataupun masalah dunianya, keduniaannya, kepribadiannya, ataupun akhlaknya, ataupun hartanya, anaknya, istrinya, pembantunya, pakaiannya, gerakannya, raut mukanya, masam mukanya, dan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, semuanya. Kalau dia tidak suka untuk itu dibicarakan, kemudian kita bicarakan, kita gibahi dia, maka itu masuk perkara gibah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar kita berhati-hati. Ya. Walaupun itu sesuatu yang tampaknya baik, ya. Misalkan ibadahnya seperti ini, tapi kita gibahi dia. Maka kita berhati-hati. Dan gibah, ya, Allah ancam itu seperti seseorang memakan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Siapa yang mau memakan bangkai saudaranya? Sedangkan bangkai sesuatu yang jelas halal aja kadang kita ragu, ya Pak. Saya bangkai ikan kan sudah agak busuk-busuk sedikit, agak ragu juga kita makannya. Ya, apalagi bangkai manusia, saudara kita. Agar kita berhati-hati
terhadap perbuatan ini. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qalu ya Rasulullah, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala dzikru akhaka bima yakrah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dzikru akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu hal-hal yang tidak disukainya. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Kemudian beliau pun ditanya, bagaimana jika demikian keadaan saudaraku? Artinya apa yang dia katakan tadi, apa yang dia gibahi tadi, ya seperti itulah saudaranya. Kenyataannya memang seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, qala in kana fihi ma taqul faqad tabtahu. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Jika sesuatu yang engkau ceritakan tadi, engkau gibahi tadi adalah sesuatu yang ada pada saudaramu, maka itulah gibah. Dan apabila sesuatu itu tidak ada pada saudaramu, maka itu adalah fitnah, tuduhan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ketahuilah sepatutnya bagi seorang yang mendengar ghibah untuk membantahnya, melarang orangnya untuk melakukan perbuatan ghibah. Jika dengan kata-kata tetap tidak berhenti, maka dengan tangannya. Namun jika tidak mampu, mencegahnya dengan lisannya. Namun jika dia tidak mampu mencegah dengan lisannya ataupun dengan tangannya, maka dia menyingkir dari majelis itu. Jangan bertahan. Ya. Ada orang bergibah, ya, dia pertamanya nggak suka ini, nggak senang. Tapi di situ aja, didengarkan aja. Ya. Lebih baik kita menjauh, menyingkir. Kemudian kata Imam Nawawi, jika ia mendengar syekhnya atau orang yang memiliki hak terhadapnya digibahi, atau yang digibahi adalah orang yang memiliki keutamaan atau kesalihan, maka melakukan yang kami sebutkan di atas lebih didahulukan. Artinya kalau yang digibahi itu adalah syekhnya, ustadznya, ya, orang-orang saleh yang dia gibahi, lebih baik, lebih utama kita menjauh. Menjauh dari majelis tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan membela kehormatan saudara. Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin naru yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka pada hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan disahihkan oleh Imam atau Syekh Al-Albani. Kemudian sebaliknya, barang siapa yang membiarkan kehormatan saudaranya diinjak-injak, maka Rasulullah SAW bersabda, ma mimri'in yakhzulu
imra'an musliman fi mawdi' tuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min 'irdihi illa hadzalahu Allahu fi mawtin yuhibbu fihi nusratahu wa ma min ri'im yansuru musliman fi mawdi'in yuntaqasu fihi min 'irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa nasarahu Allahu fi mautinin yuhibbu fihi nusratahu. Tidak ada seorang pun yang membiarkan saudaranya muslim di tempat kehormatannya diinjak-injak dan dihinakan, kecuali Allah akan membiarkannya di tempat yang ia membutuhkan pertolongannya. Dan tidak ada seorang pun yang membela seorang muslim di tempat yang diinjak-injak dan dihinakan kehormatannya, kecuali Allah akan membelanya di tempat yang ia membutuhkan pertolongannya. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kehormatan saudara kita, apalagi guru kita, syekh kita, diinjak-injak, dihinakan, kemudian kita di situ ikut andil juga menjelekkan, ya, maka ketika kita membutuhkan pertolongan Allah, maka Allah biarkan, tidak Allah acuhkan. Sebaliknya ketika kita menolong saudara kita yang kehormatannya diinjak-injak dan dihinakan, maka tatkala kita membutuhkan pertolongan Allah, maka Allah akan menolong di mana kita membutuhkan pertolongannya. Kemudian ghibah itu diperbolehkan, ya, jika dengan tujuan syar'i. Ada beberapa hal, ya, ghibah itu diperbolehkan. Yang pertama, mengeluh kezaliman yang menimpanya agar kezaliman yang dia rasakan tadi hilang. Misalkan seseorang yang mendatangi pemerintah atau hakim, kemudian dia mengatakan si fulan telah menzalimi saya. Dia menyampaikan apa adanya. Memang betul dia dizalimi oleh si fulan ini, maka dia keluhkan kezaliman saudaranya ini kepada hakim atau pemerintah yang berhak. Ini boleh. Kemudian yang kedua, meminta bantuan kepada orang yang berkuasa untuk merubah kemungkaran. Dia melihat ada kemungkaran di sana, kemudian dia minta tolong kepada orang yang berkuasa, entah itu pemerintah atau pihak yang berwajib. Dia mengatakan bahwasanya si fulan melakukan perbuatan ini, tolong dicegah dia. Ini boleh. Ini bukan termasuk ghibah. Kemudian yang ketiga, meminta fatwa. Ya, seperti istrinya Abu Sufyan, Hind. Ya, kalau kita menyebutnya Hindun, ya. Bahasanya Rasulullah bahasanya Hindun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang bakhil, seorang yang pelit. Lantas bolehkah saya mengambil hartanya secara sembunyi-sembunyi untuk kebutuhan sehari-hari? Maka Rasulullah SAW menjawab, khudhi anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf. Ambillah olehmu dan untuk anakmu secukupnya secara ma'ruf. Secara ma'ruf, secara baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tapi kita lanjutkan beberapa hal atau ghibah yang diperbolehkan dengan tujuan syar'i. Ya, tadi diantaranya adalah tazallum, ya, meminta atau mengeluhkan kezaliman
yang menimpanya agar kezalimannya hilang, ya, untuk mengadu kepada hakim ataupun pemerintah. Kemudian yang kedua tadi meminta bantuan kepada orang yang berkuasa untuk menghilangkan kemungkaran. Kemudian yang ketiga tadi meminta fatwa, ya, dalam keadaan meminta fatwa. Kemudian yang berikutnya adalah tahdzir, ya. Tahdzir, mengingatkan saudaranya agar tidak tertipu, ya. Dengan yang pertama, ya, khususnya dalam masalah hadis, ya. Masalah hadis. Di dalam masalah hadis itu ada jarah wa ta'dil. Para ulama menulis kitab, ya, khusus, ya, untuk pembahasan ini, jarah wa ta'dil, ya, mengingatkan bahwasanya perawi ini ada cacatnya, ya, perawi ini ada aibnya, ya, agar menjaga keaslian hadis tadi dari, ya, orang-orang yang berusaha untuk merusak agama ini. Kemudian juga terhadap orang-orang yang jelas nampak kemaksiatan dan perbuatan bid'ahnya. Ya, tentunya ini dengan ilmu. Ya, tidak boleh kita mentahdzir secara serampangan. Harus dengan ilmu, harus dengan pengetahuan yang lebih dalam. Kemudian yang berikutnya adalah ta'rif, ya, mengenalkan. Misal orang bertanya, dia bertanya tentang fulan, si fulan. Kemudian dia tidak dikenal kecuali dengan keadaan fisiknya tadi yang qadarullah, ya, ada kekurangan. Maka dikatakan, oh, si fulan yang rabun itu, atau si fulan yang tangannya bengkok atau yang sebagainya. Ini untuk ta'rif, untuk memperkenalkan. Ini diperbolehkan, ya, kalau memang dia ma'ruf dengan hal yang tadi. Kemudian yang ketiga, nggak ada nanti, ya. Kemudian yang ketiga adalah maksiat yang ketiga, yaitu dari lisan adalah namimah. Yang kita sebutkan tadi, ya, namimah, mengadu domba, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata nammam, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Nah, kata-kata tidak masuk surga bukanlah berarti dia kekal di neraka. Tetapi maksud di awalnya dia tidak masuk surga sebagaimana diterangkan dalam Fathul Bari, ya, maksudnya dia tidak masuk surga di awalnya. Artinya dia harus dihisab dulu. Kemudian namimah ini juga termasuk dosa besar, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, beliau melewati 2 buah kubur, ya, melewati 2 kubur. Kemudian Nabi SAW bersabda, innahuma la yu'adziban wa ma yu'adzibani min kabir, thumma qala bala amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah wa amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. Keduanya sedang disiksa. Keduanya disiksa karena mengira bukan dosa besar. Beliau melanjutkan sabdanya, bahkan sebenarnya itu adalah dosa besar. Adapun salah satunya, ia pergi ke sana
kesana kemari untuk mengadu domba. Kerjaannya memang untuk mengadu domba. Pergi ke tempat ini, diadu, di fitnah ini, kemudian pergi tempat satu lagi, di fitnah ini. Kerjaannya memang itu, mengadu domba. Kemudian adapun yang satunya lagi, itu dia buang hajat, ya, buang air kecil ataupun buang air besar, tapi dia tidak mencucinya, ya, tidak menjaga dirinya dari buang air kecilnya tadi. Artinya dia tidak membasuh setelah dia buang air kecil. Kemudian Ibu Abbas berkata, beliau pun mengambil dahan basah dan mematahkan menjadi dua bagian, lalu menancapkan masing-masing ke atas kuburan. Beliau bersabda, mudah-mudahan hal ini dapat meringankan siksanya selama belum kering. Maka perbuatan beliau menancapkan dahan ke masing-masing kuburan adalah hanya khusus untuk beliau Rasulullah alaihi wasallam. Maka dari sini, ya, kita ketahui bahwasanya namimah itu adalah di antara bentuk dosa besar yang harus kita hindari. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, apa keutamaan bagi seseorang yang menjaga lisannya? Maka Rasulullah SAW bersabda berkaitan hal ini, ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang apa yang menyebabkan seseorang itu selamat. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, amsik alaika lisanaka falyasa'ka baituka wabki ala khati'atika. Beliau mengatakan, jagalah lisanmu, sempatkanlah berada di rumahmu, dan tangisilah dosamu. Kemudian Nabi SAW juga pernah ditanya tentang Muslim yang bagaimana yang utama. Muslim yang bagaimana yang utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Yaitu Muslim yang utama adalah Muslim yang selamat Muslim lainnya dari gangguan lisannya dan juga dari gangguan tangannya. Artian dari ucapan dia menahan, ya, agar tidak mengganggu manusia, dan dari perbuatan juga dia menahan agar juga tidak mengganggu manusia atau mengganggu saudaranya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan kita, dan Allah mudahkan kepada kita untuk senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.